Pertanyaan besar saya dari dulu itu kenapa lapangan Karang ini tulung didurungake ya wong Yojo ya. Nah, apa lapangan Karang ini wis ditandani ngopo kok ra entuk do tinggo latihan ya maksudnya apa kok jarang do tinggo latihan tim-tim. Nah, kuwi ngopo kuwi? Ini pertanyaan ini. Kita juga harus bisa menerjemahkan sinyal-sinyal dari pemimpin-pemimpin Jawa itu. Sanepo. Nah, itu loh. Kamu orang budaya juga harus tahu toh, Bang. Ya, Pak. Ya. Terus apa lagi itu aja? Ayo. Kemarin ngomong apa ya? Ayo. Ini Ukur-ukur nih. Itu sudah jelas ngasut dalam itu instruksi. Kalau menurut saya itu bukan saran menurut saya. Kalau sudah yang instruksi ya, kalau yang dikoinin ngasut dalam itu sudah harus dipatuhi lah. Iya, Pak. Ya. Podcast Main Bola, ayo dengerin. Jawa Pos Radar, Jogja pasti pimpin. Info terkini, gak bikin pusing. Bola bikin hidup makin asik. Oke, berjumpa kembali di podcast Main Bola, persembahan dari Radar Jogja. Masih bersama dengan saya Bahana dan juga dua orang narasumber kita, ada Pak Ananto dan juga Rizky Kopong. Kita ada sumber informasi baru ini, terbaru dari PSIM Yogyakarta yang baru kemarin bertemu dengan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X. Akan ada banyak informasi yang akan kita gali dari reporter kita yang liputan langsung di Kepatihan, ada Mas Kopong. Mas Kopong, apa nih Mas kabar terbaru dari PSIM Yogyakarta? Saya ganti, Mas. Ya apa? Stadion dulu. Oh ya. Katanya Maguwo udah fix. Oh ya, kemarin kan pertemuan dengan Ngarso Dalem itu kan namanya pihak manajemen PSIM itu kan memberikan ya trofi lah. Ya, trofi Liga 2 kemarin. Trofi. Oke. Apa nak jenenge? Sing Piala. ya ora sing palsu ki apa jenenge? Replika. Duplikat koyo STNK harus. Nah, itu replika piala itu ke Gubernur DIY Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono X. Nah, di sana itu membahas banyak sekali kata beliau ya dari sepak bola lah intinya kan. Ngarso Dalem kan juga pernah menjadi bagian dari sepak bola di PSIM juga. Dan sampai sekarang. Iya. Dan tentu saja banyak pengalaman-pengalaman yang sudah dilalui beliau, dan di sana manajemen mendapatkan wejangan-wejangan atau apa, dan sekaligus kan membahas soal persiapan mengenai Liga 1 mendatang, Mas. Terutama kan yang paling dekat kan ini kan stadion ya. Mengingatkan Mandala Krida ini kan milik Pemprov, pemerintah provinsi, dan itu di bawah. Dudu Pemkap tuh, Bang. Kabupaten Ngendi Pak, anak Mandala, Pak? Oh, Mandala ya. Pemkot Jogja berarti. Kan Pemprov. Mandala Krida itu kan milik BPO. BPO Pemda ya, di bawah Gubernur DIY langsung ya, tentu saja membahas soal itu. Nah di situ pas pembahasan itu setelah keluar itu, muncul bahwa Ngarso Dalem itu gimana ya, merekomendasikan atau mengizinkan bahwa memberi restu juga bisa dibilang seperti itu, bahwa besok untuk kompetisi Liga 1 itu PSIM itu boleh memakai Stadion Maguwo Harjo. Nah, mengapa seperti itu? Lah karena kan itu kan tetap aset di DIY. Ngopo kok dadak golek ning ado-ado wong ning DIY, orang di DIY aja punya stadion yang berkelas FIFA seperti itu toh. Nah, itu kenapa kok dadak rasa golek nendi-nendi, enggak usah cari di mana-mana, di DIY aja ada. Nah, ini kan tetap milik selagi di DIY ini kan, kalau menurut Ngarso Dalem kan ini tidak boleh dipecah-pecah. Artinya stadion ning Sleman kudu nggo tim sing wong Sleman, apa meneh Mandala ning kota kudu nggo tim ning kota, itu tidak boleh kata Bantul. Bantul untuk wong Bantul, Gunung Kidul, Selera Kulon Progo itu nggak boleh dipecah-pecah, karena kan ini kan DIY ini kan tetap satu kesatuan seperti itu. Nah, yang mecah-mecah itu kan nggak boleh. Artinya kan ya bagaimanapun kan PSIM kan tetap boleh memakai, direstui sama Ngarso Dalem untuk memakai Stadion Maguwo Harjo di sana. Yang penting kan sewa untuk maintenance stadion. Yang penting kan untuk maintenance stadion itu kan yang mengelola kan Pemkab Sleman, seperti itu, Mas. Oke, Pak Nanto, akhirnya PSIM lampu hijau bakal berkandang di Maguwo ini. Ya. Apakah nanti akan berbeda nasibnya dengan PSS yang harus musafir kemana-mana, Pak? PSS. Iya, kan kalau ini kan kandangnya lebih dekat. Kalau PSS dulu kan di Solo kan. Ya, kalau dulu PSS itu kan karena force mayor, karena itu diperbaiki.
direnovasi. Ya apesnya PSS lah. Ya kita nggak tahu nanti apakah nanti nasibnya akan seperti PSS Sleman. Tapi ya dengan harapan kalau misalnya nggak harus away kemana-mana kan pasti ya nasibnya lebih baik ya Pong ya. Ya Pak. Kita harapannya kan seperti itu. Tentu kita semua berharap dengan berkandang di Maguwo ini akan memudahkan PSIM. Otomatis nanti kan tidak akan terlalu jauh dari Jogja, ya kan? Kota Jogja gitu ya, Bang. Jogja. Dan saya pikir penggemarnya PSIM itu nggak hanya di kota Jogja saja. Iya Pak. Iya toh? Iya. Mayoritas juga banyak yang misalnya di kabupaten-kabupaten sekitar kota Jogja ini juga banyak penggemar PSIM. Dan PSIM itu kan ya mohon maaf dulu itu kan memang cikal bakalnya sepak bola di daerah istimewa Jogja itu. Jadi mungkin sudah milik semuanya gitu kan, tanpa kita harus membeda-bedakan itu. Ya benar apa yang dibilang Arsud Dalem itu menurut saya sangat bijaksana ya. Ya bijaksana. Sangat bijaksana sekali karena apapun itu tetap di Jogja dan nanti itu kalau misalnya ada pendapatan yang didapat dari perhelatan Liga 1-nya PSIM, Jogja juga pasti akan mendapat banyak keuntungan gitu. Jadi nggak lari ke daerah lain. Itu menarik. Dan yang kedua, ini masalah kebersamaan ya, persatuan gitu. Jadi itu sudah jelas Arsud Dalem itu instruksi. Kalau menurut saya itu bukan saran menurut saya. Kalau sudah yang instruksi ya, kalau yang dikoinin Arsud Dalem itu sudah harus dipatuhi lah. Iya Pak. Ya kan, karena apapun beliau ini bukan hanya sekedar sultan dan hanya sekedar gubernur, tapi beliau ini juga orang yang tahu betul sepak bola di Jogja ini, terutama PSIM. Bahkan PSS pun beliau juga mengikuti kok, gitu kan. Beliau juga seneng misalnya kalau PSS ini berprestasi, saya yakin beliau juga seneng karena sama-sama dari Jogja gitu kan. Nah, tinggal yang di bawah ini jangan sampai ada dikotomi lagi, ya kan? Ya kita harapannya ini ya Sleman, Jogja, Bantul, Kulon Progo, terus Gunung Kidul itu ya Bang ya. Ya jadi satu kan, jadi satu kesatuan bahwa ini Jogja gitu loh. Nah saya pikir ya kemarin sudah jelas sekali itu. Sudah jelas sekali. Dan dari awal pun kita juga sebenarnya kan sudah mulai nyenggol-nyenggol ya Bang ya. Nyenggol-nyenggol lah. Lebih baik ya di Maguwo gitu kan. Dan Kopong ini juga ternyata mengikuti sejarahnya PSIM pernah berkandang di Maguwo ya Bang. PSIM PSS juga di Mandala. Di Mandala juga pernah, PSIM pernah main juga di Maguwo gitu kan. Jadi nggak ada masalah menurut saya. Dan apalagi sekarang kan Jogja is love ya. Mataram is love. Jadi semuanya ya menjadi satu kesatuan lah. Kalau tinggal bagaimana nanti monggo mau dukung PSIM ya boleh, dukung PSS juga boleh kan. Nggak ada dikotomi lagi lah. Monggo lah itu hak masing-masing gitu kan. Karena masing-masing ini kan punya basis supporter yang cukup besar juga. Begitu dan kita berharap nasibnya nggak seperti PSS yang harus musafir kemana-mana kan repot juga. Repot dari sisi finansial, dari sisi tenaga. Pikiran juga harus wirawiri kemana kesana kemari, wirawiri kesana kemari itu ya Bang ya. Iya Pak. Mungkin itu Bah. Ya, Bang disambut oleh Bupati Sleman Harda juga langsung menginstruksikan bahwa ya silahkan digunakan dan katanya Pantpol sudah bergerak cepat ini untuk mengurus semua perizinan menggunakan Maguwo. Seperti apa nih Bang? Ya udah kemarin udah soal ke BKAD ya. Berarti udah fix ini ya? BKAD sama ke UPT silaturahmi dan sambutan mereka juga baik. Tapi kan nanti kan mereka kan tetap kalau dari yang info yang saya dapat pihak Pemkab ini kan tetap akan berkoordinasi ya dengan yang lainnya lah dengan basis-basis para supporter dan lain. Karena kan kemarin kan Pak Bupati kan juga bilang bahwa boleh di Maguwo tapi nanti tetap dipikir aspek keamanannya gimana. Bagaimanapun itu kan ini kan tetap sejarah toh Mas. Ya. Gitu, Sejarah bagaimana Bang? PSS sama PSIM ini kan Satu kandang. Ya enggak, maksudnya sejarah. Dulu kan pernah ada miskomunikasi antar supporter. Nah, sekarang kan Mataram Islam. Itu kan masa lalu. Ya. Jangan lagi
ungkit-ungkit. Ya kan, gitu. ini kan pesannya Pak Bupati kemarin seperti itu. Pak Bupati Iya rasane juga. ora. Ya engko sik to, Pak. Pak Bupati kan ngono kuwi, artinya kan apa namanya ya, pihak Sleman ini, pihak Pemkab ini sudah welcome. Tapi nanti pihak Pemkab tetap apa namanya akan berbicara dengan pada supporter dari PSS Sleman nanti supaya nanti kedepannya kan tetap apa namanya bisa berjalan dengan lancar, tidak ada apapun ya, karena kan tetap bagaimanapun kan pemerintahan kan tetap was-was kalau nanti ada apa-apa kan nanti yang salah siapa, seperti itu Pak. Dan mungkin kan kemarin kan juga apa namanya pihak manajemen kan juga akan bertemu dengan Polda juga nanti soal berkaitan dengan keamanan dan sebagainya, seperti itu. Dan apa namanya terkait ini kan bakal berkandang sama ya, terkait apa namanya kan ada 2 tim di situ nanti, terkait jadwal pertandingan nanti pihak manajemen PSIM akan meminta ke LIB supaya jadwal antara PSS dan PSIM ini tidak berbarengan, seperti itu Mas. Diatur gitu ya. Diatur sama operator liga. Oke, Pak Nanto, PSIM akhirnya punya home base yang representatif lah istilahnya, berstandar internasional. Apakah ini nanti akan bisa mendongkrak nih prestasi PSIM Jogja untuk ya mungkin mencontoh ke papan tengah atau papan atas mungkin Pak, dengan stadion yang ya lumayan bagus lah, bukan lumayan lagi keren. Untuk bisa tidaknya itu tergantung banyak faktor. Ya, kita paham itulah. Tapi yang jelas salah satu faktor ini sudah bisa dipenuhi. Artinya apa? Home base-nya ini sudah nggak bingung lagi. Ya toh Bang? Ya, Pak. Ini sudah definitif nih. Dan saya yakin pun PSS pasti memperbolehkan. Pemkab Sleman apalagi gitu kan. Karena ini yang ngarso dalem sing Dawuh. ya toh. Ini sudah dawuh yang ngarso dalem loh. Nggak bisa loh. Sulit nanti. Dan Polda saya yakin juga sendiko dawuh kok. Sendiko dawuh karena ini keinginannya ngarso dalem untuk berkandang di situ. Dan niatnya ngarso dalem ini kan baik. Ya toh. Tuh yang kedua tergantung lagi lah bagaimana persiapan tim, gitu kan. Katanya ini nanti kita tanya Mas Kopong ini yang informasinya segudang ini. Nah, moga-moga gudangnya gudang pesawat gede gitu kan. Ora gudang Garam. gudang monopoli cilik itu loh Bang. Moga-moga gudangnya ini gudang pesawat gede tenan ini. Jadi kita dapat informasi yang banyak di sini. Jadi persiapan kemarin katanya sudah definitif pelatih ya Bang ya. Ya Pak. Tapi belum disebut nama. Belum. Terus kemudian ada pemain, 8 pemain asing sudah oke. Ya. Sudah deal meskipun Omid ini keluar. Terus itu dan Omid kemana? Ke Siprus apa kemana Bang? Belum tahu Pak. Tahu ya. Terus kemudian ada beberapa pemain lagi yang sudah deal, pemain lokal gitu kan. Sudah banyak berseliweran nih. Rumor-rumornya ini kan. Antara welcome-nya Sugeng Rawunya ini kan kita tunggu gitu kan. Atau orang kan seperti itu. Terus yang berikutnya yang jelas kalau masalah finansial kita nggak perlu lagi meragukan komitmen dari manajemen PSIM lah. Yang jadi jadi pertimbangan besar itu pertama yang berikutnya itu mungkin kesiapan dalam artian ini kan kebiasaannya berbeda. Kebiasaan di Liga 2 dan kebiasaan di Liga 1 ini berbeda. Ya Bang ya. Iklim kompetisinya juga berbeda. Ya toh. Nah, bagaimana tim manajemen ini bisa beradaptasi dengan itu. Tapi saya pikir dengan pengalaman mereka menangani beberapa musim di Liga 2, kemudian tim manajer ini kan juga orangnya nggak saklek ya Bang ya. Dia pergaulannya juga luas, wawasan sepak bolanya juga luas. Pasti saya pikir dia sudah bisa menganalisis lah semua hal-hal yang berkaitan nanti dengan kendala-kendala yang ada di lapangan. Terutama bagaimana sih menyiasati atau menjaga kondisivitas dari tim secara di internal itu seperti apa. Kemudian harus berhubungan dengan pihak-pihak ketiga seperti apa, termasuk dengan Pemkab, termasuk dengan pengelola stadion dan termasuk dengan supporter ini seperti apa. Mungkin itu Pak. Jadi itu banyak sekali. Kalau bisa kalau mau ditanya apakah ini akan membuat prestasi
PSIM ini akan naik di Liga 1, ya ini salah satu faktor pendukungnya. Oke. Tinggal yang lainnya ini seperti apa begitu. Oke, sekarang kita lihat terkait dengan persiapan nih, persiapan PSIM. Rencananya kan Liga Indonesia Liga 1 akan dimulai Agustus ya kalau nggak salah ya, rencana Agustus. Nah, bulan Juni ini, pertengahan Juni ini sudah siap persiapan PSIM Jogja gimana nih Bang? Udah ada belum? Pemain, pelatih mungkin. Dan yang pertama saya clearkan dulu, Erwan gimana Erwan? Erwan dah clear kok. Udah clear ya? Nanti tak buat beritanya nak. Wah, ya dibicarakan ini. Bocoran Bocorannya nih. gimana tentang Erwan? Iya wis tanda tangan kontrak nak jare manajer wis beres. Tapi kan itu baru dari manajer. Iya. Kalau dari Erwan belum ada konfirmasi. Belum ada konfirmasi Erwan. Ya, seperti itu. Tapi kan ini toh Pak, apa namanya? Pertengahan ya akhir Jeng, tanggal 23 ki akhir bulan nanti tanggal 23 ini kan tim sudah kumpul semua. Oh. Ya, termasuk pelatih. Termasuk pelatih sudah kumpul. Pelatih ya jelas asing. Asing Eropa. Eropa. Eropa itu ngendi, Bang? Eropa ki endi ya? Oke, negara Eropa. Sisih lor ngiwo ki Lor ngiwo. Spanyol. Ora. Portugal. Mbah, Pak. Ya kamu nggak nanya Eropanya mana, Mas? Ora gelem jawab ya. Oh, tapi dari Eropa. Eropa. Belum pernah ngelatih di Indonesia? Belum katanya. Eropa. Masih Grace ya? Grass. Gini sih berarti. Ini suruh dibuka wadahnya. Oh, si Ryan iki. Si Ryan. Ya. Terus. Iya Pak, silakan Pak. Terus apa, Bang? Membawa apa namanya satu tim. Sak uang dia ngerasa tim kita nggak usah uang wingi sak kelingan Asisten. kayaknya Tim asisten. tim pelatih bawa Pemain dia bawa juga nggak? nggak tahu Pak Nggak tahu. Pemain asing dia bawa dari sana? nggak Berarti orang sepaket karo pemainnya iki. ora Pak Terus terus tim sudah siap udah siap. sudah siap pemain juga sudah terpenuhi semua kotanya. Berapa pemain, Bang? 8 Pak, kalau regulasi kan 8. Pemain asingnya 8. Total semuanya? 8. Oh, total Satu squad 28-an Pak ya? 28. 28. Oh, dia itu udah siap semua 28 itu. Oh iya. Wah. Tapi Sudah kan kontrak semua, Bang ya? iya kayaknya kan ya seperti itu Pak. Apa namanya? Besok tanggal 23 ini kan udah kumpul, tapi apa namanya? Tapi yang lain tetap menyusul lah. Orang tadi aja si Rafa itu story Instagramnya itu udah mabur nih Indonesia. Oh, Rafinya masih tetap. Masih Pak. Yusaku pertahankan. Terus? Omid enggak. Oh ya, berarti yang lama yang 2 saja yang dipertahankan. 2 saja. Yang 6 ini kinis baru atau baru. sudah pernah main di Indonesia? Ya anu Pak, sudah ada yang pernah. Sudah pernah main di Indonesia. C Valente. Nah, itu enggak nganu ya, dekne megang jawab ya wingi Pak manajer. Terus siapa lagi? Nah, itu Nermin Haljita juga nggak tahu nanti. Siapa? Helzita. Nanti seperti apa yang lokal-lokal nanti belum di-spill. Pokoknya kayaknya kalau feeling saya itu minggu-minggu ini atau minggu depan ini udah welcome. Welcome. Oke, berarti anu, Pong, nongkrong ning nggone mes, Pong. Ya kan ra mesti ning kono Pak. Oh, ora neng kantornya itu kan ada kantornya di sana. Ada. Mereka itu lagi mengurus berkas apa? Itu kan kayak Gawe poster welcome mana ya? ya bukan, surat-suratnya kan ada gitu loh. Tapi cerai yang ininya tim kreatornya. Oke. Mungkin itu mereka kan sudah mulai bocorannya. bikin kaos gitu kan, mulai nyablon nomor iki sopo gitu loh, Bang. Saya tak dolan. Iya dolan loh, gue dolannya pinggir kali terus. Mancing terus gue ini. Mancing water. Terus ya, apalagi infonya. Udah Pak, apa namanya ya? Waduh, ini urung tekani gudang pesawat iki. Anu apa jenenge sing jelas bulan Juni iki. Soal stadion wis kudune rampung. Udah selesai ya. selesai. Tadi udah. Pemain, Bang. Pemain ya urung Itu pemain lokal kita. Lokal yang kemarin. Yang api-api Suni itu. katanya ke Semarang. oh apa Pak? Nak jarene Mas Suni dhewe wingi ijeh ning kene. Oh, lah tapi ada info ke PSIS. Yo. Nah, itu ya kan nak rumor-rumor ono kan ade kan ra ngerti to Pak maksudnya kebenaran. Tapi orangnya masih di sini. orangnya masih di sini. Mbok dolani ora? Pak. Ya dolani, kowe iki aja gur butuh ekta karo pemain. Yo dikancani. Apa kudu-kudu tak lakoni to koyone. Iya. Wartawan. Lah kan ora enek abote ora kon maju perang.
Ya bergaul dengan pemain. Iya, maksudnya- Pemain itu juga dianggap teman. Iya teman gitu. Pak. Ojo gur temenane karo Mas Hoki karo Mas Leo aja gitu, Pak Leo gitu loh. Sama meneh. Hah? Aku mah dadi lali tuh. Pemain muda ini sama pemain muda Hah? yang lokalan tuh gimana nasibnya itu? Siapa? Nomor 8 itu? Seva Pak. Siapa? Seva mau Yuda. Siapa? Seva ketok ya bertahan. Masih. Nah, katanya Yuda coret. Yuda enggak bertahan ya. Terus itu yang dari Persija, Pong, yang kemarin Arli, masuk Pak. timnas. Arli Arli enggak ya kemarin tak tanya. Satunya Balik, kata balik. dari Persija ada lagi yang sudah positif, U20. Sama Pak. Figo. U20 apa 23 ya? 20 gitu ya. Sopo kuwi jenengan malah lupa. Lupa aku. Arli balik ya berarti ya? Arli enggak balik ke sini. Oh, Apa Balik ya? ke sini. Persija. berarti untuk pemain mudanya ada rekrutan baru, Pong? Ada Pak, ada. U20 malah kan ini kan menurut regulasi kan berbeda dengan Liga 2 ya. Ya, gimana perbedaannya? Kalau Liga 1 ini kan kayaknya kan 45 menit ya. Iya. Kalau Liga 1 kan apa namanya 90 menit. Oh, berarti ini cuma satu babak boleh main gitu yang Liga 1 ini. Jadi kemungkinan tetap harus ada pemain Ada. lapis U2 under 23. Seperti itu Pak. Terus Kalau soal Spurs belum ada ya, maksudnya apa namanya ya? Yongko wah biar menjadi misteri kalau menurut saya menjadi kejutan teman-teman supporter juga. ya nek supporter ngerti saka media lain ya malah kowe kecolongan. Ora Pak, tenang wae Pak, wis tak pastikan. Tur nganu nak tak omongke saiki sesuk ndak ono bahan go podcast meneh ora. Iki males iki ya. Bahan itu tetap ada. Bahan itu tetap ada. PSM itu tetap ada Kudu eksklusif, kayak Romano kuwi lho. Ora ana, ora lek kuwi, ora Romano. lek kuwi mau. Maksudnya apa namanya? Ya belum ada spill-spill lah dari Pak Manajer kemarin kan apa namanya kita juga tanya barang-barang itu belum mau membuka omongan terkait pemain, pelatih, nama-namanya itu belum ada. Oh, berarti engko ngerti-ngerti tanggal 23 dul welcome ngene 23 ngono Kalau kuwi. kabeh di welcome sama dino, Pak. Lah kowe malah mumet kok nulis beritane. Mbok tulis siji-siji ya kebak orane. Terus piye coba? Kok main tok Pak ning koran, Pak. Iya. Apalagi Bang, kabar terbaru Bang? Apalagi Ini sing kuwi Mas Ngong karena nunggu update apa namanya persiapan selanjutnya. training ground Oh, ya, katanya. katanya. Oh iya lali ya. Lali toh. Pernah kita singgung-singgung gitu ya Pak ya? Nah, Singgung akhirnya ke Dasono. Ayo. Gimana itu ke Dasono? Ya kan itu kan dapat apa namanya mandat dari Ngarso Dalam untuk training ground untuk latihan kan di Medosono itu. Iya. Tetap di Kridasono. Tapi kan ke Dasono katanya mau dibuat RTH. Wah, Ruang kuwi terbuka hijau. Kridasono apa? Kridasono. Mandala Krida. Dasono Pak. Oh berarti Kridasono kalau Ngarso Dalam dawuh seperti itu berarti Kridasono yang harus direnovasi. Iya. Iya Bang. Ya nggak tahu nanti. Loh sekarang misalnya training ground kamu pernah masuk lapangan Kridasono sekarang nggak? Pernah, Pak. Kondisinya seperti apa? Iya. Jeblok. Nah jeblok. Apakah itu layak untuk training ground? Nah, kuwi kan wingi kan maksudnya kan ini kan jadi pertanyaan juga maksudnya. Nah, nek sebenarnya mungkin maksudnya Ngarso Dalam itu pakailah Kridasono dandanono gitu paling loh. seperti itu, Iya. Pak. Iya dandanono. Nah, kalau misalnya training groundnya di situ wah apik itu. Apa tengah-tengah kota. Tengah kota sebelahnya nek mie ayam enak itu. ayam enak. Apa jenenge, Bang? Mie ayam pinggir dalan. Yo ora, Kridasono enak tenan, Bang. Wah, enak itu. Ngono lho, Bang. Nah, mungkin seperti itu Pak, apa namanya di Kridasono. Tapi kan ini kan yang menjadi pertanyaan kan Kridasono ini kan sering gue konser bareng toh. Yo nanti kan konser pindah Mandala Krida kan ya bisa. Itu Nah, loh. makanya kan itu kan banyak faktor. Mau dibuat RTH dan segala macam kan nanti kan ini kan kejelasannya kan belum tahu nanti seperti apa nanti. Nah, harusnya manajemen ini bergerak cepat. Iya. Karena Sultan itu sudah Ngarso Dalam sudah Dawuh. dawuh untuk di Kridasono. Berarti kan segera diurus ya toh. Patokannya dawuh Ngarso Dalam itu langsung diurus ke pihak yang mengelola itu untuk bisa direnovasi. Wah, itu wis enak itu. Ya. Dan nanti kan tanpa harus menghilangkan
Kridosono sebagai salah satu cagar budaya. budaya. Nah makanya ini harus segera daripada golek tanah itu loh. Atau Pak, Gitu. Nah ning kono wis jelas dipinjemi itu loh. Itu kan Sultan Grand ya, apa Keraton Grand ya, apa ya? Kurang tahu statusnya ya Pak. Kita statusnya karena punya cagar Sultan budaya. loh itu. Iya. Cagar budaya. Makanya tinggal direnovasi. Lah kalau misalnya kita mau beli lahan seluas Kridosono sekarang, berapa M Bang di Jogja itu? iya Pak. Makanya Jogja larang guys. ya makanya ini sudah dikasih dawuh seperti itu kok. Makanya segera loh. Kurang opo sayangnya Ngarso Dalem sama PSIM. Kridosono suruh. Jadi training ground-nya bukan di Mandala Krida, Bukan Pak. tapi di Kridosono. Kridosono. Kalau rekomendasi Ngarso Dalem kemarin. Kemarin tak pikirnya di Mandala Krida, training ground-nya di Mandala Krida, stadionnya home base main di Maguwo, tapi ternyata di Kridosono. Wah luar biasa nih. Itu ya berarti Kridosono itu sudah ada sinyal suruh direnovasi oleh PSIM. Udah direnovasi aja, nanti kantornya di situ juga. Ada kolam renangnya loh Bang. Ada gymnya ada. Lapangan basket yo. Ojo gitu loh maksudnya. Nah, kan tinggal waktu pagarnya sudah ada. Pagernya nggak bisa diintip berarti kan latihannya. Sekali lagi ada mie ayam. Ada sotonya juga nak pagi enak Pak. Iya, tapi setelah jajan rono ro. Wis tahu soto. Soto. Malam ada nasi goreng. Wah. Sama tiga itu. Apa ono. Di situ ada Kota Baru, ya. Ngalor titik. Enek kafe, asik gitu kan. Iya, Pak. Oh iya situasinya enak. Nggak jauh dari mes kan, enak. Gitu loh. Iya. Ya kan ya itu kan menjadi sinyal positif. Benar kata Pak Ananto, jadi sinyal positif untuk PSIM Jogja ya untuk bisa besok ke depannya. Karena kan balik lagi di kompetisi Liga 2 kemarin kan untuk cari tempat latihan kan nomaden banget nih. Pindah-pindah aku nak liputan pindah-pindah mbuh neng Bokoharjo, neng Mandala, neng Kenari, neng YIS. Wah, Kenari kan besok nggak bisa, Bang. nah, Mau dibangun kan udah. Kenari nggak bisa. Makanya Nah, kan kemarin Ngarso Dalem juga nyinggung jalan Kenari itu toh. Nah, makanya kan terus rekomendasinya kan Daripada neng kono mending neng Kridosono. Tapi kan yang namanya Ngarso Dalem mesti harus detail. ya. Nah, cuma gini Pong. Nah, manajemen PSIM ini kan mayoritas dari luar Jogja. Beliau-beliau ini belum tahu. Apa, Pak? Ya belum tahu kondisinya Kridosono itu seperti apa. Oh, yang udah kemarin langsung cek venue. Setelah cek venue. Begitu cek venue kan begitu. Nah, kalau Ngarso Dalem itu kan sesuai dengan adat budayanya, orang Jawa, Sultan Jawa itu biasanya beliau itu hanya mengeluarkan simbol dan tanda-tanda aja. Sanepo. Nah, tanda-tanda aja gitu loh, sinyal aja. Nah, yang harus menerjemahkan itu yang bawah. Ya. Makanya kamu bantu menerjemahkan. Itu Ngarso Dalem kayaknya ya butuh pengine gitu loh, keinginannya. Wis neng kono dandanono gitu loh. Muga-muga dawuhnya Ngarso Dalem seperti itu. Tapi memang harus butuh renovasi kok, Pak. Ya memang harus direnovasi lah. Saiki rasa PSIM kowe tak kon bal-balane ngono gelem ora ngono lho. Ya saiki lho kondisi saiki lho. Gitu. Gitu. Saya melihat sendiri itu ya maksudnya ya nak udan terus itu tenan banjir nan. Orang kemarin aja ya maksudnya kan aku mau liputan sebelum ini ada info-info manajemen kan ada PSIM Gustu SSB itu kan rencananya kan di SSB Indonesia Muda IM itu di latihan bareng coaching klinik lah Pak di Kridosono itu. Wah itu dan bersih acaranya dibatalkan mergo banjir kok Pak di Kridosono itu. Nah itu namanya harus butuh tapi berarti kalau memang di Kridosono itu nggak boleh tanggung-tanggung. Berarti semua daerah itu harus clear itu. Area itu harus clear semua nanti di renov lagi tanpa meninggalkan cagar budayanya. Kalau nggak salah kemarin kita juga pernah podcast juga tentang Kridosono ini. Hanya di tribun dan menara itu yang masuk dalam cagar budaya. Nah itu yang nggak boleh diubah. Kalau yang lain monggo mau dipermodern mau apa, tapi yang penting tidak mengubah bentuk. Kan gampang gitu. Terus kemudian pinggir-pinggirnya itu misalnya bisa jadi
kolam renang kolam renangnya jangan dibuang, dipertahankan untuk latihan pemain juga gitu kan. Itu kan jadi lebih enak di situ. Ya. Nah, gitu loh Bang. Ya ini menarik sekali ya. Ya sangat menarik menurut saya. Kamu tok wae sing mau ora menyadari nek iku menarik gitu. Gitu. Makanya sebenarnya ini infonya segudang pesawat, tapi Kopong itu taunya ya gudang remote control mobil itu, mobil RC itu. Repot gini dulu. Sebenarnya sinyal-sinyalnya ini udah banyak. Nah, ini. Nah, ini kan jadi yang namanya kita juga harus bisa menerjemahkan sinyal-sinyal dari pemimpin-pemimpin Jawa itu. Sanepo. Nah, itu loh. Kamu orang budaya juga harus tahu toh, Bang. Ya, Pak. Ya. Terus apa lagi itu aja? Ayo. Umar ngomong apa ya? Ayo. Ini ada. Ukur nih. Iya. Apa? Ya wes kuwi mau. Urung mau training ground di Spill ground, wis. Terus akademi. Akademi dong disepil, Pak. Belum disepil. Terus Terus ya kan nanti kan tetap harus itu kan menurutku ya tetap berjalan beriringan nanti akan seperti apa namanya kemarin kan Buliana kan juga udah bertemu dengan Pak Wali Kota Jogja, Pak Hasto juga. Nah, Pak Hasto juga bilang Pak Hasto ini revolusioner juga loh, termasuk loh. revolusioner. Gimana Pak? Ya kan ya kalau nggak dalam udah jauh seperti itu ya dijalankan aja. Ya wajib. Nah, itu kan peluang juga buat PSIM dan PSIM ini kan juga berkomitmen kemarin saat waktu pertemuan dengan Pak Hasto untuk berkomitmen untuk memajukan sepak bola di kota Jogja termasuk SSB dan anak-anak mudanya ini kan juga nanti ada koordinasi juga dengan pihak pemerintah setempat juga tuh Pak nanti soal soal tempat-tempat untuk latihan itu SSB dan sebagainya kan harus ada koordinasi juga. Nah, kemarin dari pihak Pemkot itu nak rekomendasi kan lapangan Mancasan karo Minggiran gitu ya. Yang mau direnovasi. Yang kayaknya buat itu namanya latihan SSB. pengembangan sepak bola. Kok nggak lapangan Kota Gede itu, lapangan Karang? Nah itu yang jadi mendukung pertanyaan, lapangan Karang yang apa? jadi pertanyaan besar saya Masa dari kasih dulu lapangan itu. Mancasan. Makanya yang jadi pertanyaan besar saya dari dulu itu kenapa lapangan Karang ini itu dong di rumah ya wong Yojo ya. Nah, lapangan Karang ini wis ditandani ngopo kok ra entuk do tinggal latihan ya maksudnya kok jarang do tinggal latihan tim-tim. Nah, kuwi ngopo kuwi? Ini pertanyaan ini. Enggak, itu pengelolaannya siapa? Pemkot kayaknya, Pak. Pemkot, Pak. Nah, ini kan ya kayak PSIM wae musim lalu nggak pernah jarang loh Pak latihan di sana Pak. Mahal ya sewanya. Ya kayaknya entah mahal atau apa seperti apa nggak tahu. SSB wae ra ono lho latihan ning kono ki. Kalau lapangan pinggir ya jelek toh. Lah iya makanya ini Kamu pernah nanya ke pengelola itu? pengelolanya Pemkot ya Pak. Lah iya, kamu pernah nanya ke pengelola lapangan itu, kenapa pertanyaan yang kamu tanyakan tadi itu agar dapat Lah jawabannya nggak? kalau dari SSB Kamu ini kan dari SSB, kamu nanya ke pengelola. ya pengelolanya aku ora ngerti dong takut ketemu Nah, Pak. besok ditemui ya. Ya. Jadi kamu jangan nanyanya ke SSB. netizen sama warga netizen. Jogja. Iya, kamu harus memberi jawaban. Aku wis ngomong aku wis teko ning SSB lho. Jarene larang. Oh gitu. Larang. Tapi kan belum konfirmasi sama pengelola. Ya. Ya ora apa-apa ben ngene iki wae. Wah, ya jangan. Ya harus dicari dong. Wah, kowe ini kamu yang melimpari isu kok. Oh. Ya kamu harus cari jawabannya. Oh, besok dicari. Siap. Ayo, apalagi? Nah, seperti itu, Pak. Wes kuwi wae. Tapi Pom PSIM pernah latihan di lapangan Karang nggak? Pernah waktu kasar tadi. Oh, berapa kali? 2 kali kayaknya. Cuma 2 kali ya? Berarti emang mahal ya? Kamu nggak tahu infonya berapa gitu? Nggak tahu infonya berapa, nggak tahu. Cari tahu, Pong. Jadi masyarakat tahu, Pong. Ya. Seperti itu, Mas. Terus apa lagi? Sementara aku sih ya. Sementara itu ya. Itu dulu PSIM. Itu dulu aja nanti biar ini kan waktu persiapan kan juga kan Buliana juga balik ke Jakarta lagi. Oke. Tapi katanya pemain kemarin itu nggak datang bebarengan nanti, pemain asing ya, Bang? Pak.
Karena mungkin masih ngurus visa ya. Visa. Visa sama kitas ya. Dan itu kan katanya kan hal biasa ya, wajar ya Pak? Ya wajar, betul. Tapi berarti memang pemain asingnya ini tidak ada yang fresh dari luar yang belum pernah main di Indonesia. Insya Allah. Berarti semuanya pernah main di Indonesia, Ya, kecuali pelatihnya. kecuali pelatihnya. Ya, oke. Tapi pengalaman ya Bang ya, ini pengalaman. Nggak sebut nama, Bang. Tapi kamu tahu off the record-nya? Oh, belum. Namanya? Belum. Belum. Kemarin kan banyak isu ya, Teko, Stefano Teko sudah ke ini kan. Cugura, terus Cugura. Jaguin, terus Carlos Reina Torres kayak Marcos Reina Torres, dan akhirnya kan ini kan udah dapat, kalau Marcos Reina kan nggak bisa itu kemarin apa namanya lisensi Teko di Barito, Jaguin yang ngendi untuk klub tok ya di luar negeri. Nah ini masih ada Bernardo Tavares juga. Nah, ini Bernardo Tavares ini belum ada kejelasan, kayaknya ya iso wae kuwi. Loh, tapi kan Bernardo Tavares pernah melatih di Indonesia. Katanya ini fresh. Iya, nah, karena kan banyak isu-isu tuh Pak kemarin Pak. Tapi clue-nya kan fresh dari. Fresh. Nah, ya. Apakah nanti fresh karena dia baru pulang dari Portugal itu piye? Atau belum pernah melatih di Indonesia? Ini piye? Kayaknya belum pernah. Belum pernah. Digaransi belum pernah melatih di Indonesia. Iya, seperti itu. Ya. Seperti itu. Ya kita tunggu saja lah kejutan-kejutan dari manajemen seperti apa. Dari kamu dong kejutannya, Bang. Dari manajemen. Dari Mas Kopong dong kejutannya. Tim kejut aku nanti. Ya nggak apa-apa. Yang penting ojo polisi kejut. Yang penting aja kecut banget. Terus apa lagi? Apa lagi, Bang? Udah ini. Sementara itu dulu aja, nanti saksikan terus podcast Radar Jogja ya, akan update lagi. Update-nya piye? Enak aku urung puas kok temu kanca-kanca iki informasinya piye gitu loh. Ya nanti lah Pak, karena kan piye ya, ini waktu-waktu ini kan sangat krusial ya. Artinya kan tentu saja banyak persiapan yang dilakukan oleh tim, baik tim Liga 1 ataupun Liga 2. Manajernya pulang pergi Jogja Jakarta apa? Iya Pak. Dan ini kan mungkin kan regulasi ini kan kemarin kan kayaknya apa namanya, kongresnya itu kan diundur toh kayaknya Pak. Belum ada regulasi yang pasti toh ini. Kongresnya kemarin sudah. Oh, itu diundur kan? Itu kongres biasa PSSI ya kemarin. Tapi kan regulasi untuk pemain asing dan itu belum. nanti akan diumumkan lebih lanjut gitu. Kalau kongres kemarin sudah Mas Kopong. Oh nggih, maaf. Bukan kongresnya yang diundur, tapi pengumuman regulasi, penentuan regulasinya yang diundur. Oh, okay. Berapa yang diperbolehkan. Nah ini kan tetap menunggu itu juga toh Pak. Nanti kan itu kan berpengaruh di apa namanya persiapan tim juga. Di persiapan tim. Nah, tetap menunggu itu sambil menunggu. Nah tetap pantengin terus podcast Radar Jogja. Ya. Oke nih. Oke. Sekian dulu ya podcast Radar Jogja hari ini. Mas. Lah piye mau? Ora, mbok pisan-pisan kowe host nggo pantun Arnuto. Yo beto, aku dengan pantun yo ora iso. Pantun. Kaya politisi wae Pantun sing pantun ya. Ora ora. Dhewe iki dudu anggota dewan. Padahal sidang paripurna wae pantun. Bukan nutup acara pantun ya Pak ya. Oke, buat pemirsa Radar Jogja, jangan lupa kalau mau mesen kaos ya. Oh iya. Podcast Radar Jogja ini kaos. Lu Kopong ini enggak. Ini apa ini? Pangunci Pak. Pangunci. Oh, ra jelas iki. Paguyuban Bisa pesan di Radar Jogja nih podcast seperti ini. Kita akan ada banyak desain yang sudah keluar tuh di Instagram Radar Jogja tuh sudah ada contohnya, salah satunya soal itu kemarin soal PSS Sleman ya, itu sudah ada di IG Radar Jogja, dan juga nanti ada di Shopee di Radar Jogja, ntar ada di sini nih nanti. Cek ya. Silakan dibeli. Di bawah ini. Harganya murah saja kok. Kalau mau beli Kopong ya silakan. Dijual terpisah. Kilan dong kok. Kilan, model kilan Pak. Kopong model kilan. Harga terjangkau, silakan dibeli di aplikasi ini ntar ya, ada ininya nanti di sini. Kok yo punya fanbase di PSM toh, Pak? Oh iya loh. Nanti kita beli. Punya enggak? Nanti kita buat wajahnya Mas Kopong, dibeli ya. Wah, tahu. Oke, Pak Kota. Rai ngepil.
Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Main Bola, ayo dengerin. Jawa Pos Radar, Jogja pasti pimpin. Info terkini, gak bikin pusing. Bola bikin hidup makin asik.